Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tesania Putri Ariestia, NIM 1051992. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah konstitusi di Indonesia. Selamat menyaksikan. Konstitusi adalah bahasa Latin dari constituent atau Undang-Undang Dasar atau disingkat UUD dalam negara, adalah sebuah norma, sistem politik, dan hukum bentukan pada pemerintahan negara, biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Sebenarnya, konstitusi berbeda dengan undang-undang dasar dikarenakan suatu kekhilafan dalam pandangan orang mengenai konstitusi pada negara-negara modern, sehingga pengertian konstitusi ini kemudian disamakan dengan undang-undang dasar. Kekhilafan ini disebabkan oleh pengaruh paham kodifikasi yang menghendaki agar semua peraturan hukum ditulis demi mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum, dan kepastian hukum. Begitu besar pengaruh paham kodifikasi sehingga setiap peraturan hukum karena penting itu harus ditulis, dan konstitusi yang ditulis itu adalah undang-undang dasar. Secara umum terdapat dua macam jenis konstitusi, satu konstitusi tertulis dan dua konstitusi tidak tertulis. Hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang, dan cara bekerja sebagai lembaga kenegaraan serta perlindungan hak asasi manusia. Negara yang dikategorikan sebagai negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis adalah Inggris dan Kanada. Ada 4 macam undang-undang dasar yang pernah berlaku dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia, yaitu 1. Penetapan Undang-Undang Dasar 1945 periode 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949 saat diproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Saat itu NKRI belum memiliki undang-undang. Baru sehari kemudian PPKI mengesahkan rancangan undang-undang sebagai Undang-Undang Republik Indonesia. Meskipun telah memproklamasikan diri sebagai negara merdeka setelah kepergian Jepang, Belanda kembali merongrong pemerintahan Indonesia dengan maksud untuk menguasai kembali negara yang baru lahir ini. Untuk menguasai kembali negara yang baru lahir ini, Belanda mencoba untuk memecah belah kesatuan dengan membuat negara-negara boneka dan membentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Akibatnya, undang-undang yang seharusnya berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia tersebut hanya berlaku untuk RIS saja. Konsep negara serikat yang dibentuk Belanda bukanlah bentuk negara yang dikehendaki bangsa Indonesia. Itu sebabnya RIS tidak bertahan lama dan kemudian terjadi penggabungan dengan negara Republik Indonesia. Setelah itu, kemudian disepakati oleh pendiri kembali NKRI dan dibentuklah panitia bersama untuk menyusun rancangan Undang-Undang Dasar baru, kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat lalu oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tahun 14 Agustus 1950 dan berlakulah Undang-Undang Dasar baru itu pada tanggal 17 Agustus 1950. Penetapan Undang-Undang sementara pada 1950, kemudian pada 5 Juli 1959 berlakulah kembali Undang-Undang 1945 dengan dekret Presiden. Selain menetapkan berlakunya kembali Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi, Presiden juga mengubah Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama pada masa 1959 sampai 1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Baru. Perubahan tersebut dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama dianggap tidak dicerminkan pelaksanaan Undang-Undang 1945 sebagai murni dan konsekuen. Jatuh, MPR telah melakukan 4 kali amandemen Undang-Undang 1945. Pertama, tahun 1999, kemudian 2000, 2001, dan terakhir tahun 2002. Salah satu poin terpenting amandemen Undang-Undang 1945 adalah membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Amandemen Undang-Undang 1945 terhadap pasal 7 menyebutkan bahwa
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama. Hanya untuk 1 kali masa jabatan, amandemen ini membatasi masa kekuasaan presiden menjadi hanya 10 tahun. Baiklah, itulah hasil video pembelajaran dari saya. Jika salah kata atau tutur kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.